Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang membahas tentang sikap dan pengembangan sikap, pengaruh sosial dan kontrol pribadi. Saya Ahmad Zulfahri ingin menjelaskan tentang pengertian sikap. Yang pertama, pengertian sikap menurut Syamsuddin pada tahun 1997. Itu sikap adalah tingkah laku ataupun gerakan-gerakan yang tampak dan ditampilkan dalam interaksinya dalam lingkungan sosial. Jadi di sini Syamsuddin menekankan bahwa tingkah laku ataupun sikap tersebut yaitu menunjukkan gerakan-gerakan yang akan ditampilkan, yaitu sebuah perilaku abstrak, yaitu baik yang perilakunya yang positif ataupun perilakunya yang negatif. Yang kedua, mar'at pada tahun 2000, sikap adalah tingkatan afeksi ataupun perasaan baik yang bersifat positif maupun negatif yang dalam hubungannya dengan objektif psikologi. Mar'at menekankan bahwa sikap adalah sebuah cerminan dari psikologi seseorang untuk melaksanakan sesuatu ataupun menampilkan sesuatunya sesuai dengan lingkungan sosial. Saya Dita Sari dengan NIM H1A11743 akan memaparkan tentang faktor yang mempengaruhi pembentukan dan perubahan sikap menurut Azwar. Yang pertama yaitu pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi yang dimaksud di sini yaitu suatu peristiwa yang memberikan kesan terhadap individu tersebut, seperti peristiwa trauma, kecelakaan. Yang kedua, kebudayaan. Kebudayaan yang dimaksud di sini yaitu lingkungan tempat tinggal, misalnya daerah perkotaan dan desa berbeda. Nah, ini memberikan pengaruh berbeda juga terkait sikap masyarakat di daerah tersebut. Kalau di desa misalnya cenderung lebih gotong royong dan berkelompok, sedangkan di kota lebih individualistis. Yang ketiga yakni orang yang dianggap penting. Orang yang lain yang dianggap penting di sini seperti keluarga dan teman. Berpengaruh pada komponen kognitif, afektif, dan konotif seorang individu. Yang selanjutnya yaitu faktor media massa. Media massa seperti TV, radio, dan sosial media memberikan sikap pembentukan opini terhadap individu dan kepercayaan seseorang. Selanjutnya yang kelima yaitu lembaga pendidikan dan lembaga agamanya. Pemahaman baik dan buruk atau salah dan benar ini biasa didapatkan oleh individu melalui lembaga pendidikan seperti di sekolah dan lembaga agama seperti di majelis taklim atau pengajian yang dia ikuti. Dan ini akan memberikan dampak sikap individu tersebut secara moral. Yang terakhir yaitu emosi. Emosi ini semacam penyaluran frustasi atau pengalihan bentuk mekanisme perubahan sikap, yakni ego, seperti misalnya prasangka individu. Nah, ini akan bisa memberikan emosi dalam individu tersebut menghasilkan suatu sikap yang beragam, entah itu baik ataupun buruk. Jadi itulah beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan dan perubahan sikap individu. Baik, selanjutnya yaitu aspek-aspek sikap. Nah, menurut Baron dan kawan-kawan pada tahun 2003, mereka menjelaskan ada beberapa aspek-aspek penting dari sikap. Baik, langsung saja aspek yang pertama yaitu sumber suatu sikap atau attitude origin. Faktor inilah yang mempengaruhi bagaimana pertama kali sikap terbentuk. Bukti yang ada mengindikasikan bahwa sikap yang terbentuk berdasarkan pada pengalaman langsung seringkali memberikan pengaruh yang lebih kuat pada tingkah laku daripada sikap yang terbentuk berdasarkan pengalaman tidak langsung atau pengalaman orang lain. Tampaknya, sikap yang terbentuk berdasarkan pengalaman langsung lebih mudah diingat. Hal ini meningkatkan dampak mereka terhadap tingkah laku. Baik, aspek yang kedua yaitu kekuatan sikap atau attitude strength. Faktor lain yang tidak kalah penting yaitu melibatkan apa yang disebut sebagai kekuatan sikap yang dipertanyakan. Selain kuat, semakin kuat sikap tersebut, maka akan semakin kuat pula dampaknya pada tingkah laku. Baik, selanjutnya aspek yang ketiga atau aspek yang terakhir yaitu kekusyukan sikap atau attitude specificity. Aspek yang ketiga yang mempengaruhi sikap dengan tingkah laku adalah kekusyukan sikap, yaitu sejauh mana terfokus pada objek tertentu atau situasi dibandingkan hal yang umum.
Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai komponen-komponen sikap. Komponen sikap menurut Fishbein dan Edzen 2011. Komponen sikap yang pertama yaitu behavioral belief, merupakan keyakinan yang dimiliki seseorang terhadap perilaku dan merupakan keyakinan yang akan mendorong terbentuknya sikap. Komponen yang kedua yaitu evaluation of behavioral belief, merupakan evaluasi positif atau negatif individu terhadap perilaku tertentu berdasarkan keyakinan-keyakinan yang dimilikinya. Itulah tadi beberapa komponen dari sikap menurut Fishbein dan Edzen 2011. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengukuran sikap, melanjutkan penjelasan dari kelompok saya. Nah, menurut Mar'ad, pengukuran sikap itu tersendiri ada 4 macam cara yang bisa dilakukan. Yang pertama itu pengamatan perilaku. Nah, pengamatan perilaku ini sendiri kita bisa melakukan pengamatan sendiri terhadap objek tertentu. Jadi kita melakukan pengamatan secara langsung terhadap tingkah laku individu, bagaimana dia menyikapi sesuatu hal. Nah, itu menurut Mar'ad. Lalu yang kedua menurut Mar'ad itu ada wawancara langsung. Nah, wawancara langsung ini sendiri kita bisa langsung menanyai si objek tentang apa yang akan dilakukannya, lalu bagaimana dia menyikapi suatu hal. Tentunya kita bisa tahu bagaimana sikap dia selama sehari-hari. Nah, yang ketiga itu ada pengungkapan langsung. Nah, pengungkapan langsung ini tersendiri itu bisa melalui, misalkan kita bertanya lalu dia menjawab sesuai dengan pertanyaan kita. Ibaratnya kita melontarkan pertanyaan tapi kita mempunyai jawaban setuju atau tidak setuju. Nah, yang kita tanya ini hanya bisa menjawab setuju atau tidak setuju tanpa jawaban yang lain. Berbeda dengan wawancara langsung. Kalau wawancara langsung dia bisa menjawab segala hal yang bebas. Karena kita bertanya secara terbuka, dia pun bisa menjawab secara bebas. Berbeda dengan pengungkapan langsung. Dia harus menjawab sesuai dengan apa yang kita inginkan. Setuju atau tidak setuju, iya atau tidak, atau yang lainnya. Nah, yang keempat, itu menurut Mar'ad, itu ada skala sikap. Nah, skala sikap ini kita harus menentukan bagaimana pertanyaan-pertanyaan kita itu sesuai dengan sikap si objek tertentu. Jadi, misalkan kita melihat si objek ini bersikap kesehariannya marah. Jadi pertanyaan kita, bagaimana pertanyaan-pertanyaan ini berhubungan dengan sesuatu yang bisa dibilang identik dengan kemarahan. Begitu kalau skala sikap. Karena dia memfokuskan terhadap suatu sikap. Nah, begitu. Terima kasih. Sekian dari saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan sikap sosial. Menurut Kurniawati, sikap sosial adalah kesadaran individu yang menentukan perbuatan nyata, yang mana dilakukan berulang-ulang terhadap objek sosial. Dapat dipahami bahwa sikap sosial adalah suatu sikap ditumbuhkan dan dipelajari sepanjang perkembangan orang yang bersangkutan. Adapun ciri-ciri sikap sosial yaitu tidak dibawa sejak lahir, melainkan dibentuk dan dipelajari sepanjang perkembangan objek tertentu. Yang kedua, dapat diubah-ubah. Dan yang ketiga, tidak berdiri, melainkan mempunyai hubungan tertentu dengan objek. Sangat banyak teori tentang kontrol diri. Di antaranya menurut Piaget, yang mengartikan tingkah laku yang dilakukan dengan sengaja dan mempunyai tujuan yang jelas, tetapi dibatasi oleh situasi yang khusus sebagai kontrol diri. Oleh karena itulah, marilah kita kontrol diri untuk selalu berbuat taat dan untuk menjauhi maksiat. Ciri-ciri kontrol diri. Menurut Hurlok, ada 2 kriteria yang menentukan apakah kontrol emosi dapat diterima secara sosial atau tidak. Kontrol emosi dapat diterima bila reaksi masyarakat terhadap pengendalian emosi adalah positif. Namun, reaksi positif saja tidaklah cukup, karenanya perlu diperhatikan kriteria lain.
yaitu efek yang muncul setelah mengontrol emosi terhadap kondisi fisik dan psikis. Kontrol emosi seharusnya tidak membahayakan fisik dan psikis individu. Artinya, dengan mengontrol emosi, kondisi fisik dan psikis individu harus membaik. Dari sinilah Hurlok memaparkan 3 ciri-ciri kontrol emosi. Yang pertama, dapat melakukan kontrol diri yang bisa diterima secara sosial. Yang kedua, dapat memahami seberapa banyak kontrol yang dibutuhkan untuk memuaskan kebutuhannya dan sesuai dengan harapan masyarakat. Yang ketiga, dapat menilai situasi secara kritis sebelum meresponnya dan memutuskan cara beraksi terhadap situasi tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kontrol diri menurut Bach dan kawan-kawan, bahwasanya dikatakan bahwa kontrol diri berkembang secara unik pada masing-masing individu. Dalam hal ini dikemukakan 3 sistem yang mempengaruhi perkembangan kontrol diri, yaitu pertama, hierarki dasar biologi yang telah terorganisasi dan disusun melalui pengalaman evolusi. Yang kedua dikemukakan oleh Mitchell bahwa kontrol diri dipengaruhi oleh usia seseorang. Menurutnya, kemampuan kontrol diri akan meningkat seiring dengan bertambahnya usia seseorang. Dan yang ketiga adalah bahwasanya kontrol diri dipengaruhi oleh kontrol emosi. Kontrol emosi yang sehat dapat dipengaruhi oleh bila remaja memiliki kekuatan ego, yaitu suatu kemampuan untuk menahan diri dari tindakan luapan emosi. Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya kontrol diri seseorang yang bersifat internal selain dapat dipengaruhi oleh hierarki dasar biologi yang telah terorganisasi dan tersusun melalui pengalaman evolusi, melainkan juga disebabkan oleh kontrol emosi yang sehat diperoleh bila seorang remaja memiliki kekuatan ego, yaitu suatu kemampuan untuk menahan diri dari tindakan luapan emosi.